Alhamdulillahi kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama adada kulli ma'lumillah. Amma ba'du, segenap para jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Jami Al-Barakah, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, mudah-mudahan pengabdiannya senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di siang yang penuh barakah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian hamba-Nya yang mampu memenuhi panggilan-Nya, menunaikan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan pelaksanaan salat kita di kesempatan waktu yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah ba'da zuhur ini saya ingin menyampaikan tema kemuliaan sifat tawadhu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya yang tertera di dalam surah Al-Qasas ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang artinya adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan itu kami peruntukkan buat orang-orang yang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia ini tidak mengharapkan kemuliaan mata duniawi, dan juga diperuntukkan buat orang-orang yang senantiasa tidak membuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian dari ayat ini menjadi sebuah dasar bagaimana sikap manusia di muka bumi melalui qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tentunya sesuai dengan tuntunan syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak contoh kepada umatnya, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Di antara akhlak-akhlak yang dipercontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak di dalam Islam yang dikenal dengan istilah tawadhu. Lalu apa pengertian daripada tawadhu itu sendiri?
ulama menyimpulkan makna daripada tawadhu secara bahasa itu adalah meletakkan dari kata tawaddu'a yatawaddu'u tawaddu'an. Lalu begitu banyak definisi pengertian daripada tawadhu, sehingga pada kesempatan ini saya ambil ungkapan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul, di dalam bab Fadilatut Tawadhu. Kata beliau di dalam kitab tersebut, definisi daripada tawadhu adalah idharut tanazzuli anil martabati liman yuridu ta'dhimahu, yang memiliki arti secara istilah tawadhu itu adalah menunjukkan sikap kerendahan meskipun dia itu memiliki jabatan yang mulia, menunjukkan sifat kerendahan hati, merendahkan kesederhanaan di hadapan orang-orang yang tentunya secara kasat pandangan matanya sudah memuliakannya, namun dia tidak merasa dimuliakan oleh orang tersebut. Definisi lainnya mengatakan bahwasanya makna daripada tawadhu itu adalah ta'zimu man fauqahu li fadlihi, memiliki arti memuliakan orang yang lebih dewasa darinya tapi dilihat dari kelebihannya. Ada di antara kita orang yang tua namun perilakunya tidak setua daripada usianya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita sebagai manusia itu harus memiliki sifat kerendahan hati. Apalagi terlebih di akhir zaman ini, kita perhatikan di sekeliling kita, terlebih buat mereka saudara kita yang jauh daripada majelis ilmu, yang jauh daripada guru ataupun juga ulama, sehingga melaksanakan aktivitasnya itu sesuai dengan nafsunya sendiri tanpa ada standar yang harus dia ikuti. Sebagai seorang muslim, seyogianya kita mengikuti apa yang sudah dituntun oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keuntungan daripada kita melaksanakan sifat tawadhu itu, Ustaz? Di antara keuntungan ataupun juga kemuliaan orang yang insya Allah di dalam kehidupannya itu menerapkan sifat tawadhu, yang pertama, dia mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara khazalahullah. Yang memiliki arti barang siapa yang merendahkan dirinya atau berendah diri, bertawadhu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah rafa'ahullahu, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, orang yang takabur, orang yang merasa sombong. Maaf, di sekeliling kita ini banyak berkeliaran orang-orang Qaruniyah, Fir'auniyah, yang merasa apa yang dia miliki, apa yang dia punyai itu mutlak punya dia, sehingga rentan terjadi kesenjangan sosial. Karena perilaku-perilaku yang ditampakkan itu adalah menunjukkan eksistensi sebagai kesuksesan dunia. Bangga dengan jabatan, bangga dengan harta yang dia miliki,
bangga dengan kendaraan yang dia miliki sehingga dia lupa bahwa itu semua adalah hanyalah titipan belaka. Tidak patut untuk kita jadikan sebuah kesombongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, innat tawadhu'a min akhlaqil anbiya. Sifat tawadhu itu bagian daripada sifat para nabi. Wa innat takabbura, dan sesungguhnya sifat sombong, sifat ujub, ingin menampakkan kemampuannya di mata orang lain, itu min akhlaqil kuffari, termasuk daripada akhlaknya kafir. Bahkan penambahan dari hadis itu adalah min fara'inah, termasuk daripada sifatnya Fir'aun. Tentunya jamaah para bapak ibu tahu siapa itu Fir'aun. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah seorang raja yang begitu adidaya, yang begitu sangat sombongnya, sehingga apa? Mengatakan kepada umatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang patut untuk disembah yang paling tinggi, berhadapan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi nggak salah kalau semisalnya ada di sekeliling kita orang yang sombong, kita katakan itu sebagai penganut daripada Fir'aun, berbangga-bangga dengan harta, sebagai tarbiyah untuk kita di sekeliling kita. Sering kita hadir di dalam pelaksanaan sholat jenazah, perhatikan dengan seksama, apakah orang yang menghadap Allah segala sesuatunya, harta yang dia miliki itu ikut dengannya? Jawabannya adalah tidak, dan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita. Sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian menjadi sebuah pelajaran buat kita. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan saja di sekeliling kita, kita tidak mampu memaksimalkan contoh apa yang sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sifat tawadhu, niscaya kehidupan peradaban manusia akan seperti hancur lebur setaubanya, seperti hewan-hewan yang berada di hutan rimba. Itu keuntungan yang pertama. Begitu banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Yang kedua adalah dengan kita mengamalkan sifat tawadhu secara pergaulan sosial kita, insya Allah banyak yang akan suka dengan kita. Karena orang yang memiliki sifat tawadhu, tanda-tandanya itu adalah yang pertama, orang ini pasti akan menerima masukan dari orang lain tanpa melihat orang itu memiliki kedudukan apa. Terkadang kita ini begitu cepat menerima masukan dari orang yang kita anggap memiliki kapasitas. Tanpa itu terkadang kita susah. Berarti kita bukan termasuk orang yang tawadhu. Karena ciri daripada orang tawadhu itu adalah dia mampu menerima masukan yang baik untuknya. Karena maqalah ulama mengatakan, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat esensi daripada perkataannya, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Meskipun yang berkata itu adalah tukang becak, tapi itu baik buatmu, ambil. Tapi kalau semisalnya perkataan itu bersumber dari orang yang begitu mulia, namun itu tidak baik buatmu, maka jangan diambil. Cerminan orang yang tawadhu adalah mampu menerima pendapat orang lain. Kalau semisalnya di antara kita begitu keras hati kita, tidak mau menerima, terlebih media sosial, viralitas berita yang begitu luar biasa, sehingga terjadi obrolan-obrolan yang seolah-olah pembuat komentar itu merasa paling benar. Ini adalah merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim itu membuat sebuah
Qaidah membuat sebuah syair untuk orang-orang yang insya Allah mampu mengamalkan sifat tawadhu. Apa katanya? Innat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya orang yang memiliki sifat tawadhu itu bagian daripada ciri khas orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaannya itu mampu mengangkat derajatnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuliah duhur yang singkat ini berkaitan tentang masalah manfaat daripada sifat tawadhu dengan segala keterbatasan waktu kita yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa mampu mengamalkan daripada sifat tawadhu itu, karena sifat tawadhu adalah bagian yang sangat baik. Sifat tawadhu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kita bersifat tawadhu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita di antara manusia. Begitu banyak contoh ini, maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini mampu mengamalkan sifat tawadhu sesuai yang dianjurkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri kuliah pada kesempatan zuhur ini, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacakan doa penutup majlis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan membaca doa ini, apapun yang ada di antara kita, insya Allah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa menyerap dan mampu kita amalkan. Ikutin secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.